strategi sektor energi demi topang pertumbuhan ekonomi 8% per 2029 gitu ya. Jika bisa disampaikan poin-poin utamanya agar kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% growth dari sektor energi, apa opportunity-nya, apa challenge-nya? Pak Bambang silahkan. Bagaimana strategi sektor energi demi menopang pertumbuhan ekonomi 8%? Indonesia ingin keluar dari middle income trap. Di dalam bagaimana kita ingin keluar dari jebakan middle income trap tersebut, maka kita harus mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dan menuju kepada pertumbuhan ekonomi 8%, banyak hal yang harus kita prepare. Bapak Prabowo punya program Astacita. Dalam program Astacita yang kedua, misalkan bagaimana kita ingin melakukan swasembada energi, sehingga kemudian pada akhirnya akan menuju kepada Astacita yang kelima, yaitu bagaimana kita ingin melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Nah, kita melihat bagaimana Indonesia ingin bertransformasi secara ekonomi dari yang tadinya hanya mengandalkan ekspor komoditas, hanya misalkan barang tambang, hanya ore saja, belum pengolahan, menjadi masuk kepada fase hilirisasi. Nah, kita melihat sebetulnya inilah menjadi tantangan kita secara umum. Saya masih ingat pada beberapa diskusi sebelumnya, Pak Adenov Cahniago ya, menyampaikan bahwa sekitar 25 tahun yang lalu dalam GDP Indonesia, bahwa sektor perindustrian itu menyumbang kurang lebih sekitar 30% dari GDP Indonesia pada saat itu. Per hari ini, ya, GDP Indonesia dari sektor industri menurut beliau itu sekitar 14-15%. Nah, ini ada apa? Kita melihat size industri kita apakah berkembang? Berkembang. Tapi ternyata ada sektor-sektor ekonomi lain yang ternyata berkembang lebih pesat daripada perindustrian. Sementara inilah yang menjadi harapan kita bahwa kita ingin menjadi negara industri. Nah, itu challenge-nya. Jadi sumbangsi perindustrian kepada GDP kita ternyata menurun. Nah, ini kan menjadi satu hal yang harus kita jawab challenge ini. Nah, di dalam bagaimana menuju ekonomi 8%, hilirisasi adalah kunci ya. Jadi dengan demikian kita akan menuju kepada tahapan berikutnya yaitu industrialisasi. Nah, tetapi kan menuju kepada arah sana kita masuk kepada statement saya yang pertama bahwa kita perlu swasembada energi. Karena menuju kepada hilirisasi dan sebagainya dan seterusnya itu perlu dukungan sektor energi. Di Komisi 12 kami pada beberapa waktu yang lalu sudah menghasilkan beberapa produk yang saya pikir mendasar dan penting yang bisa kita bahas di sini, ya kan. Pertama, kami baru saja mengesahkan bersama-sama dengan Dewan Energi Nasional yang ketua hariannya adalah Bapak Menteri SDM. Kemudian di situ kita menyetujui, ya, Pak Satya tahu persis ya, menyetujui tentang RPPKN yang baru, rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional. Saya pikir nanti mungkin bisa diulas lebih detail oleh Pak Satya. Di dalam RPPKN ini kita berusaha memasukkan beberapa tantangan-tantangan tentang penggunaan energi yang sekarang ini baik itu situasi global dan juga persoalan-persoalan internal kita. Bagaimana kita mengakomodir bauran energi kita dari sektor energi EBT, ini baru terbarukan. Kemudian juga kita ingin bagaimana investasi di bidang itu juga masuk lebih banyak. Nah, sehingga ketika investasi masuk, ya kan, di bidang hilirisasi dan industrialisasi tersebut, ini sektor energi sudah siap. Di dalam 15 tahun ke depan, Indonesia akan membangun 107 gigawatt. 107 gigawatt. Power plant, yang mana sekitar 75% itu adalah berasal dari energi baru terbarukan. Kami kemarin dengan
Pak Darmo di Rut PLN sempat menghitung-hitung. Dari 107 gigawatt itu yang akan menjadi base load kita untuk menyongsong pertumbuhan dan mendukung pertumbuhan ekonomi 8% ini, sampai 15 tahun ke depan itu minimal itu perlu ada sekitar 57 gigawatt itu yang base load. Jadi kita tahu bahwa kalau salah satu kelemahan daripada energi baru terbarukan seperti solar, energi solar dari matahari ataupun angin, ini kan kadang-kadang barang ini tergantung dengan alam ya Pak Satya ya, intermittent dia. Nah kita perlu base load sehingga kemudian tidak mempengaruhi kepada supply power plant itu kepada industri secara keseluruhan. Mungkin sementara itu dulu dari saya bahwa pada dasarnya Komisi 12 sudah banyak memikirkan hal strategik dan mendukung daripada program pemerintah terkait dengan bagaimana hilirisasi sehingga pada akhirnya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang minimal 8%. Dan semua itu kita sudah akomodir di dalam RPPKN juga ya. Karena RPPKN ini sebetulnya merupakan carry over daripada Komisi 12, Komisi 7 periode 2019-2024. Tetapi kemudian ketika di carry over kepada Komisi 12, RPPKN ini kita melakukan beberapa penyesuaian, terutama pada target pertumbuhan ekonomi. Karena pada RPPKN yang lama ya, yang merupakan hasil daripada Komisi 7 periode kemarin itu, sebetulnya target pertumbuhan ekonomi itu maksimal itu 7%, 6 ya, 5,2 sampai 6. Nah lalu kemudian kita melakukan penyesuaian dengan situasi yang sekarang ini, bahwa target pemerintahan Bapak Prabowo Gibran, pertumbuhan ekonomi kita menjadi 8%. Sehingga penyesuaian-penyesuaian dan asumsi-asumsi serta parameter-parameternya kita lakukan penyesuaian, kita lakukan harmonisasi ya. Dan kemudian kemarin sudah kita sahkan di DPR. Utama apa yang jadi masukan yang substansial mengenai RPPKN ini? Karena kan kita tahu ya targetnya ini kan dinaikkan sekitar 1,6% dari yang sebelumnya di 6%-an ya Pak ya. Pastinya ada adjustment yang cukup besar. Ya, ada beberapa hal yang cukup penting dalam RPPKN yang sudah menjadi PPKN ini, cuma tinggal penomoran saja ini ya kan. Pertama kita memberikan ruang yang lebih maksimal kepada pemanfaatan energi baru terbarukan, tetapi kemudian juga ada satu poin bahwa di dalam bagaimana kebijakan energi nasional ini kan tidak hanya persoalan listrik saja, tetapi juga di situ ada migas, di situ juga ada batu bara dan seterusnya. Dalam RPPKN itu kita memberikan ruang ketika listrik maka itu turunannya adalah RUKN, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Maka kami juga sampaikan bahwa pasal tentang bagaimana kita membuka ruang untuk bagaimana pembahasan kepada Rencana Umum Minyak dan Gas Indonesia itu juga akan kita lakukan. Karena kita belum punya itu, termasuklah untuk mineral dan batu bara. Nah di dalam RPPKN itu kita memberikan ruang itu untuk pengembangan, dan ketika pembahasan pengetokan RPPKN kita sudah sampaikan nih, saya ingat Pak Sugeng waktu itu menyampaikan secara langsung kepada Bapak Menteri SDM dan beliau setuju bahwa tentang rencana umum minyak dan gas ini juga perlu kita lakukan. Saya ingin dengar elaborasi lebih lanjut mungkin Pak dari Dan mengenai RPPKN ini dan bagaimana juga Anda melihat korelasi poin-poin yang ada dalam RPPKN ini bisa benar-benar mendukung target pertumbuhan ekonomi dan juga swasembada energi. Ya. Oke, terima kasih. Memang ada satu perbedaan mendasar ya dari pemerintah sebelumnya yang kita memberikan asumsi pertumbuhan itu sampai 6%. Dan memang di dalam kalau kita coba flashback 5 tahun ke belakang, kemampuan kita untuk lebih dari 5,5% sangat sulit. Ya, maka kenapa di dalam perencanaan RPPKN sebelumnya itu kisarannya 5,2 sampai dengan 6%. Nah, namun demikian Pak Prabowo Subianto selaku Presiden baru sangat optimis ya apabila kita bekerja secara terintegrasi ya, antara seluruh kementerian dan seluruh sektor,
maka 8% itu merupakan sesuatu yang tidak sulit dicapai. Ya, pendekatannya banyak. Jadi kalau kita melihat kontribusi daripada GDP kita, ternyata di dalam hitung-hitungan yang dilakukan oleh multisektor karena melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, itu hilirisasi, program hilirisasi itu mempunyai kontribusi terhadap GDP itu 21%, 21,9%. Iya, lantas perumahan Pak, jadi perumahan itu kalau 3 juta rumah sampai dengan tahun 2029 ditambah dengan informasi dan digitalisasi di bidang informasi, itu kontribusinya sekitar 12-13%. Ini contoh sedikit dari kontribusi GDP terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi bisa dibayangkan apabila seluruh sektor, tidak mesti sektor SDM, karena 8% bukan milik SDM, bukan milik sektor energi saja, tapi milik daripada seluruh sektor yang ada di pemerintahan. Itu bekerja bersama-sama, maka niatan untuk 8% di tahun 2029 itu bisa dicapai. Nah, hitung-hitungannya begini, kalau kita menghitung katakan 2029 itu 8%, itu harus ada gross output ya, itu sekitar 38.000 triliun. Ya. Berapa Pak? 38.000 triliun. 38.000 triliun 38 untuk triliun. mencapai Jadi 8%. tepatnya 38.818 triliun ya di tahun 2029. Pada waktu pertumbuhan ekonominya sekitar 6%, itu sekitar 37.000. Jadi ada kenaikan 1.000 triliun. sekitar 1.000 lebih sedikit ya. Itu gross outputnya. Nah ini yang harus kita kejar. Jadi ini menjadi PR sebetulnya indikator yang saya sampaikan tadi, termasuk dengan gross output, itu akan menjadi PR kita ke depan. Tahun 2060 itu sekitar kalau nggak salah angkanya 216.681 triliun. Nah, jadi bagaimana sekarang kita mempunyai gross output sampai dengan angka itu. Gross output dari GDP? Ya dari GDP. Oh, nah, itu baru kita bisa tadi keluar dari middle income trap dan juga bagaimana kita bisa pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Nah, kalau ngomongin gross output dari GDP kan berarti engine-nya itu sendiri kan energi ya Pak ya? Ya otomatis kalau energi itu kan sesuatu yang menjadi penggerak daripada semua pembangunan ekonomi. Betul. Nah, tetapi sektor apa saja sih yang ya. tadi saya sampaikan misalkan perumahan, komunikasi, dan hilirisasi tadi kan sudah memberikan kontribusi yang cukup besar. Nah ini contoh Pak, contoh daripada yang bisa dilihat mengenai dampak dari gross output tadi langsung menuju ke sini. Nah di sini adalah konsumsi energi final per kapita. Jadi kita berharap nanti per kapitanya itu dari 0,96 ya kalau dengan senario tinggi 8% itu bisa 1,01 ya kiloton oil per kapita. Nah, jadi kalau kita melihat itu senario per kapitanya. Jadi kalau kita pengen menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya dia harus mencapai sekitar 1,01. Menarik nih Pak. Ya. Mampukah Indonesia mencapai kemampuan supply sebesar itu untuk menghasilkan gross output sebesar 30.000 triliun by the kalau time supply, 2028? saya malah sebetulnya concern lebih kepada demand, lebih kepada final energy demand. Karena supply berarti itu, ke konsumsi listriknya ya Pak ya? Karena kalau supply kita sudah putuskan bahwa yang filling the gap nanti dengan nuklir. Ya, jadi nuklir itu bisa menjadi tambahan di saat nanti final energy demand-nya memang sudah benar-benar tinggi, jadi sudah kita maximize PLTS, hydro, geothermal. Geothermal kan kita punya 24.000 ya megawatt ya. Kalau misalkan itu kita utilize semuanya plus dengan batu bara yang dibersihkan atau minyak bumi yang dibersihkan karena di tahun 2060 itu masih ada fosil. Ya, itu gap-nya nanti diisi dengan PLTN. Jadi sebenarnya dari sisi supply tidak, justru sekarang yang kita khawatirkan demand. Karena demand itu kalau kita tarik ke belakang itu kan berarti industri harus tumbuh. Tadi Pak Bambang kan bilang bahwasanya pertumbuhan industri terhadap GDP kita tidak sebesar pada waktu zaman Pak Harto dulu. Ya kan, zaman Pak Harto dulu kan tinggi sekali. Nah, sekarang mengecil. Nah, ini nanti kita harapkan bisa tumbuh juga kalau kita mengikuti senario pertumbuhan ekonomi 8%, tentunya itu harus dipompa. Sebetulnya lebih kepada
lebih daripada demand. Ya. Karena kalau demandnya ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, otomatis gross outputnya tadi jumlahnya tidak sebesar Jadi sampai tidak produktif 200 ya Pak ya, demandnya besar tapi 216 ya ribu supply-nya triliun. besar tapi demandnya tidak sesuai dengan Betul, ini. Tapi betul. sekarang saya mau nanya dulu dari segi supply-nya ya Pak ya. Tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa sampai 2040 itu diperkirakan ada 100 Ya, 107 gigawatt. gigawatt ya. Jadi per tahun kan penambahan itu sekitar 7 gigawatt ya yearly ya Pak ya. Nah tentunya kan dengan adanya target ini capaian investasi yang dibutuhkan kan besar ya Pak ya. Bagaimana strategi dari pemerintah, dari dan mungkin juga bekerja sama dengan DPR untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor mengenai ini? Sebetulnya clear sekali sebetulnya ya pada waktu diucapkan oleh Pak Hasim di COP di Baku ya beberapa waktu yang lalu bahwa sampai dengan tahun 2040 itu kita EBT-nya 75 gigawatt. Ya. Berarti kalau tadi disampaikan sekitar 100 gigawatt berarti kan 25 gigawatt datang dari fosil. Nah, itu sudah sesuai dengan senario kebijakan energi nasional kita karena kita lebih mengemukakan renewables ke depan. Nah, di dalam menuju kepada renewables ke depan itu sebagai transisi fosilnya itu adalah gas bumi. Sehingga kita tidak akan memanfaatkan crude ataupun BBM, tetapi kita lebih mengutamakan gas dan juga mencoba untuk meminimalisir batu bara. Ya tidak menghilangkan, tetapi batu bara tetap kalau kita menggunakan tahun 2040 sebetulnya natural retirement itu di skenario-nya 2040. Ya kan secara natural mereka akan habis ya. Kalau misalkan nanti ternyata JETP ini tidak terpengaruh dengan suasana politik Amerika ya dan mereka betul-betul membantu karena saya dengar chairmanship-nya diambil bukan dari US, sekarang di take over dengan Germany. Ya dengan Jerman, nah mudah-mudahan itu masih juga jalan dan nanti bunga yang diberikan juga bukan commercial rate ya sehingga betul-betul membantu kita ya dari sisi finance untuk memensiunkan dini PLTU. Nah kalau misalkan PLTU itu jalan dengan skema pendanaan yang cukup atraktif ya itu mungkin akan lebih ketarik lebih cepat lagi gitu untuk supaya itu dimasukkan fosilnya adalah gas dan juga renewables. Pak Setia karena tadi mention mengenai JETP ya Pak ya, dan ini kan sebenarnya sudah banyak bahasan dan pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya progresnya ini seperti apa Pak dalam rencana pensiun dini PLTU dan progres JETP sejauh ini? Karena kita ketahui juga kalau dari Amerika Serikat kemarin setelah terpilih per 20 Januari, Trump malah revoking dari Paris Agreement. Nah, jadi kan sebenarnya kita mau menuju greener economy, greener energy, tapi negara didaya malah revoking dari Paris Agreement. At the same time kita ada tambahan menuju 105 gigawatt dengan bauran 75-23 itu tadi. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa the cheapest cost for the energy masih energi fosil fuel gitu ya Pak ya, untuk mencapai growth 8% tadi. Nah ada tanggapan tersendiri dari Pak Satya. Ya jadi begini, kalau kita melihat transisi energi senario di Indonesia itu satu berdasarkan daripada perjanjian Paris. Karena kita sebagai climate change believer, kita bukan climate change denier kayak Trump ya. Nah karena kita climate change believer. Kita climate change believer ya Pak ya? Ya betul, berarti apa ukurannya? Ukurannya dari NDC kita. Dari Nationally Determined Contributions. Kita sudah komit 2030 menurunkan sampai 446 juta ton atau 330 sekian juta ton kalau tanpa bantuan internasional. Nah jadi pikiran kita untuk memenuhi daripada penurunan emisi karbon ya di kisaran itu. Nah di dalam menuju kepada penurunan daripada emisi karbon apa sih ininya appetite-nya dari sektor energi. Maka kita masukkan renewables. Kita masukkan fosil tetapi clean fosil. Ya, maka clean fosil paling tidak gas masuk. Kalaupun misalkan batu bara masuk itu dalam konteks sudah menggunakan CCUS. Nah, kenapa kita melakukan itu? Kita tidak phasing out fosil. Kalau phasing out fosil seperti yang tadi menggunakan JETP lantas ada mempercepat atau mengakselerate retirement tadi kan masih question mark.
Nah, kita tidak boleh pada posisi energi kita itu chaos. Ya, maka kenapa Bapak Presiden mengatakan bahwa energy security itu harus mengemuka ya di dalam senario transisi kita. Jadi masalah affordability masih masuk ya, sehingga kita juga harus bisa menciptakan harga energi itu affordable. Maka kenapa kita tidak phase out fosil gitu, tetapi yang kita lakukan adalah decarbonize fosil. Karena ujungnya adalah penurunan emisi. Mesti diingat itu, kalau kita Paris Agreement itu ujungnya penurunan emisi, bukan phasing out. Net zero emission. Net zero emission. Nah, itu yang kita kejar. Phase out itu cara cepat untuk supaya kita bisa memenuhi jumlah daripada emisi yang kita capai. Toh kita juga sudah sepakat bahwa peak emission kita di tahun 2035. Karena itu kita mengakomodasi PLTU yang baru masuk 2024 kemarin, 2025, 2026 masih ada PLTU yang telat ini. Jadi masih ada. Jadi PLTU di 2035 ya Pak ya? 2035 baru kita anggap itu peak ya. Dengan mempertimbangkan beberapa PLTU yang setelah dia menerima peak ya sudah menjadi peak, baru nanti kita hitung turun. Bagaimana kita mau disuruh turun kalau kita peaknya aja nggak pernah tahu. Ya, kalau negara maju dia sudah peak tahun 71. Ya, kayak di Eropa itu tahun 71 mereka udah peak emission. Maka kenapa di dalam beberapa diskusi itu selalu dilihat apakah ini fair apa enggak sih gitu. Ya, karena intensitas emisi kita per kapita ternyata kita cuma 3 juta ton. Sementara Amerika itu 12-13 juta ton. Ya, nah maka ini digugat lah paling tidak. Jadi kenapa kok Indonesia dikejar-kejar? Padahal intensitas daripada emisi per kapita kita tidak sehebat negara maju. Nah kita pun di tengah-tengah seperti itu, kita masih menginginkan kita peak dan kita turun dengan net zero emission tahun 2060. Pak, tadi terkait dengan rencana penambahan pasokan listrik kan itu bisa dibilang besar banget ya Pak, di atas 100 gigawatt. Sementara tadi Pak Satya juga mengakui kita harus lihat demand side-nya nih, yang perlu dikhawatirkan adalah demand side-nya. Nah ini bagaimana dari upaya dari DPR maupun Dewan Energi Nasional sendiri agar pasokan ini memang diserap gitu Pak, karena kalau kelebihan pasokan kan berarti bisa dibilang ini juga cost ya Pak, ada cost yang tidak dipakai atau investasi yang tidak terutilisasi. Nah ini bagaimana pengawasan terhadap menggerakkan demand side-nya seperti apa Pak? Lalu kedua tadi terkait dengan tadi ada paparan Pak Purnomo juga Pak mengusulkan agar subsidi energi digeser atau dialihkan ke BLT gitu Pak. Nah ini bagaimana sih Pak pandangan dari DPR maupun dari Dewan Energi Nasional terkait dengan rencana pergeseran subsidi energi ini Pak. Terima kasih. Thank you Mbak Wilda. Jadi memang tadi ada paparan keynote speech dari Pak Purnomo. Jadi memang disampaikan dan mungkin itu sedikit penyampaian yang cukup menarik untuk jadi pemantik diskusi kita langsung. Mungkin Pak Bambang dijawab terlebih dahulu Pak. Silahkan Pak. Ya, terkait dengan demand side terhadap kebutuhan energi, saya pada hal ini masuk kepada rezim yang percaya kepada supply create demands. Jadi di dalam bagaimana kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi kita, ya kita harus menyediakan dulu ketersediaan energinya. Kita tidak berharap orang minta dulu, lalu kemudian kita supply, kita akan ketinggalan. Jadi dalam hal ini saya percaya supply create demands. Jadi dengan adanya penyampaian Indonesia kepada dunia internasional bahwa di dalam 15 tahun ke depan kita akan membangun 107 gigawatt, ya kan, dengan base load itu kita hitung 57 gigawatt, itu sudah kombinasi antara yang energi fosil dengan yang energi baru terbarukan. Karena kenapa? Ya di dalam ketersediaan energi ini kan perlu satu kestabilan seperti itu. Nah memang saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Yuda bahwa memang yang diperlukan itu ya label clean energinya itu. Nah pada hari ini menyambung penyampaian Pak Satya tadi, kami di Komisi 12 pada akhirnya berusaha realistis. Ketika Amerika mengatakan, Donald Trump mengatakan oke, kita keluar dari Paris Agreement, kemudian dengan gimmick-gimmicknya dia mengatakan
udah kita pakai kembali sedotan plastik. Sedotan plastik kan seperti itu kan gimmick-gimmick yang dia lakukan, bahwa dia keluar total seperti itu. Nah, pada akhirnya di dalam penyediaan 107 gigawatt tersebut, kita melihat bahwa PLN pun mengajukan 2 skenario yang sebetulnya pada dasarnya itu tergantung kepada suplai gas. Jadi mereka dengan gasnya optimis, yaitu sekitar 22 gigawatt, tetapi kebutuhan terhadap gasnya sangat besar. Karena PLTG yang menggunakan gas ya, 1 giga itu memerlukan kira-kira sekitar 25 kargo. Lalu kalau sampai 22 gigawatt itu 500 kargo lebih. Nah, kalau per hari ini produksi nasional kita tidak bisa mencapai itu, tidak bisa memenuhi. Nah, sehingga kemudian PLN membuat beberapa skenario yang agak lebih moderat. Misalkan dari 22 gigawatt tersebut didorong kepada diturunkan menjadi sekitar 12-13 gigawatt. Lalu kemudian penyesuaiannya adalah pada energi fosil lainnya. Misalkan PLTU yang tadi disampaikan Pak Satya dengan cita-cita kini kita turunkan. Tetapi pada akhirnya dengan melihat situasi, oke, Donald Trump udah ngomong gitu, ya udah kita agak lebih moderat. Berarti PLTU yang tadinya dalam 15 tahun kita membangun hanya sekitar 5 gigawatt, kemungkinan akan menjadi 9 gigawatt. Tetapi diimbangi dengan misalkan energi terbarukan lainnya seperti nuklir. Tadinya 5 menjadi 10 seperti itu. Tadi kebetulan sebelum di acara ini kami juga RDP dengan Dirjen EBTKI. Saya menanyakan bagaimana kesiapan Ibu Dirjen Prof. Eni. Ya. Jadi gimana kesiapannya? Ya, Indonesia dalam waktu dekat kemungkinan terkait dengan nuklir mungkin kita yang kecil aja 250 mega. Tetapi ini merupakan satu milestone kita menuju kepada yang lebih besar, seperti itu. Karena bagaimanapun juga kembali kepada pertanyaan awal bahwa di dalam bagaimana mendorong hilirisasi dan industrialisasi, ya, suplai energinya harus cukup dulu. Kita harus optimis dalam hal ini. Walaupun kadang-kadang kenyataan tak sindah harapan bisa saja terjadi. Misalkan pada periode-periode kemarin karena COVID dan satu lain hal. Oversupply. Sebenarnya bukan oversupply juga, cuma belum terserap saja. Belum terserap ya, bahasanya seperti itu ya Pak. Kan begitu, belum terserap saja. Karena sebetulnya pada akhirnya kan juga tidak ada power plant kita yang di shutdown gara-gara tidak terserap. Mungkin utilisasinya tidak maksimal. Kan itu tinggal kita atur saja. Nah, memang mungkin dalam konteks tertentu skala ekonomisnya mungkin belum masuk. Nah, tetapi dalam situasi ini saya percaya supply daripada energi kita ini akan create demand. Ya, sehingga kemudian industri akan dibangun. Kita jangan kalah lah dengan Vietnam, dengan negara-negara tetangga kita. Kira-kira seperti itu. Pak Satya silahkan Pak. Saya senang aja dengan kalimat supply create demand ya, karena ini sebetulnya ya chicken and egg Pak. Ya, saya sendiri pernah berpengalaman pada waktu saya masih di industri, saya mengembangkan power plant di Vietnam Selatan. Ya, pada waktu itu demandnya nggak ada, tapi kita bangun 900 megawatt tanpa demand. Tanpa demand, 900 megawatt. Ini ya, itu greenfield investment tanpa betul, demand. betul greenfield investment. Tetapi kita melihat bahwa ada potensi demand yang cukup di situ. Nah, tapi begitu, tapi ini hanya bisa dilakukan oleh multinational corporation. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2003. 2003. Nah, 2003 udah on stream ya. Nah, setelah power plant itu kita bangun, itu ternyata demand-nya lumayan tumbuh gitu. Dan bahkan di selatan Vietnam itu di daerah Vung Tau itu ada satu kota di sana Vung Tau yang dekat dengan sangat selatannya Vietnam, itu menjadi pusat industri. Hanya di-create dengan 900 megawatt power plant. Akhirnya
akhirnya nambah power plant yang ada di sana karena dengan pertumbuhan daripada demand. Nah, tetapi ini juga memang kita juga harus hati-hati dan karena itu masalah investasi ya. Seperti yang kita coba rencanakan, kebutuhan pembangkit itu membutuhkan sekitar 1.000 billion US dollars. Ya, untuk transmission sekitar 104 billion US dollars. Ini kan duit tidak sedikit gitu. Maka kenapa di dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi 8% itu harus ada penetrasi kebijakan. Jadi kalau misalkan kita sudah pikirkan bahwa hilirisasi berkontribusi sekitar 21% terhadap GDP. Nah, ternyata peminat daripada hilirisasinya tidak sebesar yang kita duga misalkan. Nah, disinilah tugas pemerintah penetrasi kebijakan, termasuk pagi tadi dengan disahkannya revisi Undang-Undang Minerba. Karena di situ disebutkan hilirisasi akan diatur oleh menggunakan PP. Nah, ini kita lihat, kita tunggu. Karena tanpa kita mengetahui target, maka bentuk daripada kebijakan yang akan kita penetrasikan itu bisa mismatch. Bisa tidak seperti yang dikehendaki oleh investasi. Nah, di sini letaknya kenapa saya lebih optimis karena di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini betul-betul dia menggerakkan seluruh sektor. Jadi bisa dilihat misalkan program efisiensi hari ini itu kan seluruh sektor. Ya walaupun ada beberapa kementerian ya, tetapi mostly atau majority mereka melakukan hal yang sama. Nah, saya menaruh harapan ini dengan target-target GDP yang agak tinggi. Misalkan kan ini bentuk salah satu contoh. Makan bergizi gratis misalkan ya. Itu kan meng-create pertumbuhan ekonomi di daerah cukup tinggi. Tapi dengan catatan tidak ada korupsi di situ. Tapi kalau misalkan 10.000 per orang ternyata masih dikorup sampai menjadi cuma 4.000 yang akhirnya menjadi kontraproduktif terhadap niatan baik daripada pemerintah. Maka kenapa menjadi tugas kita semua untuk menjaga gitu. Ya, bahwa niat baik pemerintah yang digerakkan secara nasional itu harus diikut sertai dengan governance yang baik. Kalau tadi Pak Satya bilang, saya justru malah merangkumnya dari keseluruhan ini adalah bagaimana good governance ini bisa dijaga dan dipertahankan dengan baik. Kalau tidak, niat baik dari pemerintah ujungnya sia-sia dan pupus saja gitu ya. Dan produktivitas turun dan tidak tercapai apapun yang dituju itu ya Pak. Jadi kembali lagi kepada good governance lagi itu ya Pak dan menjaga itu. Sedikit Pak, sekarang saya ingin langsung kepada Pak Bambang closing statement singkat saja sebagai penutup dari diskusi kita di special dialogue kali ini. Silakan Pak Bambang. Baik, bahwa apa yang sedang berjalan sekarang, saya rasakan kita on the track. Kita on the track di dalam bagaimana menjalankan menuju Indonesia melakukan hilirisasi dan industrialisasi. Jadi saya melihat bahwa segala aspek yang terkait dengan bagaimana mendorong ke arah sana, itu kita bahas, kita bicarakan dan kita jaga. Kita melihat bagaimana sektor energi ini juga menjadi satu hal yang kita jaga. Kita mulai dari paling hulu, kebijakan energi nasionalnya pun kita sudah benahi, kita perbaiki, kita perbarui, masuk kepada RUKN, lanjut RUPTL, lalu kemudian bahkan kepada bagaimana untuk mendorong hilirisasi, pelibatan masyarakat dan sebagainya, ya, seluruh stakeholder tentang pemanfaatan sumber daya alam, itu juga kita perbaiki lewat perubahan keempat Undang-Undang Minerba yang pada hari ini kita sahkan. Kemudian bagaimana kita juga melihat bahwa di dalam menuju kepada industrialisasi dan hilirisasi tersebut, hal terpenting adalah kita ingin keluar daripada middleground trap itu, dan itu salah satu kuncinya ekonomi 8%, dan menuju ke arah 8% itu kita melihat bahwa kita perlu investasi sekitar 13.050 triliun. Nah, sementara di dalam output GDP-nya kita perlu 38 triliun yang disampaikan oleh Pak Satya tadi. Kita sudah memikirkan banyak hal dan ini frekuensinya sama. Ketika kita bertemu dengan stakeholder ini, kita bertemu dengan stakeholder itu, dengan para pelaku, frekuensinya sama, semangatnya sama. Dengan media pun begitu. Jadi saya melihat inilah
kalau kita lihat secara Jadi pentahelik. tugas saya Pak harus meresonansikan hal yang Iya, baik. jangan yang negatif aja yang dibicarakan, disampaikan. Tetapi hal positif vibe-nya, semangatnya, frekuensi yang sama juga disampaikan. Secara pentahelik ini semua akademisi juga sama semangatnya. Jadi kita ingin bagaimana betul-betul pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% menuju Indonesia Emas tahun 2045 ini bukan narasi-narasi pepesan kosong, tetapi merupakan hal aktual yang ingin kita implementasikan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Bambang. Dan silakan Pak Satya singkat saja untuk closing statement-nya. Ya, kita kembali lagi kepada permasalahan yang sangat mendasar itu adalah energy security. Ya, maka kenapa di dalam energy security affordability menjadi faktor yang sangat menentukan. Ya, di samping Bapak Presiden mencoba untuk bagaimana kita bisa bersuasembada. Ini ada dua mazhab yang berbeda. Swasembada berarti semua akan kita penuhi dari produksi kita dalam negeri. Nah itu bisa kalau apabila renewables nanti maju ke depan, ya biomasa berkembang, lantas masalah intermittent itu dengan teknologi bisa ditemukan dengan baik, kami yakin bahwa bisa swasembada. Tetapi terlepas daripada kita bisa atau tidak, energy security tetap dikedepankan. Nah di dalam energy security ini berkaitan dengan subsidi. Ya, di dalam kebijakan energi nasional itu jelas-jelas disampaikan bahwa subsidi kita harus tepat sasaran, ya, tepat jumlah dan juga tepat orang. Maka kenapa permasalahan hiruk pikuk yang belakangan ini itu karena munculnya satu komoditas dua harga. Ya, di sini yang menimbulkan satu penyelewengan yang akhirnya dikorbankan adalah orang yang memang sejatinya berhak. Maka sekarang harus kita berani memulai penyatuan data, ya, penyatuan data dari seluruh kementerian agar betul-betul orang yang memang layak disubsidi itu yang akan menerima. Dan kita harus memberanikan diri, ya. Maka saya menghormati inisiatif yang dilakukan oleh kantor PMK, Kemenko PMK, DTKS dari Kementerian Sosial dan juga Bappenas itu dengan Rekoksek, itu datanya perlu disinkronisasi termasuk nanti Kementerian UMKM, ya betul-betul dia bisa mensisir UMKM mana yang memang layak disubsidi. Apabila itu bisa dijalankan dengan baik, bayangkan ya, subsidi kita itu di sektor energi itu 400 triliun lebih. Sektor energi ya, jadi ada LPG, ada BBM, ada yang lainnya. Nah itu sekitar segitu, listrik maksud saya. Nah kalau kita bisa betul-betul lakukan seefisien mungkin, maka uang subsidi itu bisa digunakan banyak hal untuk pembangunan ini. Jadi mudah-mudahan kita dorong subsidi tepat sasaran.